Semua tim IGD itu bisa memberikan pelayanan pasien-pasien itu maksimal 4 jam. Nah, kenapa 4 jam yang dipilih? Karena kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Edumi Podcast, yaitu edukasi mingguan Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani Metro dalam sesi podcast. Hari ini saya Dr. Vincent yang akan memandu atau menjadi host yang akan mengajak sahabat Edumi untuk berlayar di lautan pada hari ini. Di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani sekarang merupakan ada aplikasi yang bernama Si Pelayar. Apakah Si Pelayar ini? Mungkin kita akan bahas lebih lengkapnya dengan narasumber hari ini, yaitu dengan Dr. Rina Sari Yulianingsih MKM selaku Kabid Medis RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dr. Vincent. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Jumpa lagi ya kita buat perdana di podcast Edumi yang selalu ceria. Edumi, educate, healthy and happy. Baik dokter, ini kan tadi saya sudah mention sedikit ya tentang Si Pelayar. Boleh cerita sedikit dokter tentang Si Pelayar ini apa? Baik, saya bercerita dulu ya tentang tupoksi saya sebagai kepala bidang medis, yang menjadi salah satu yang melatar belakangi kenapa saya menjadi project leader menciptakan suatu inovasi Si Pelayar, yaitu kepanjangannya adalah sistem percepatan layanan gawat darurat. Mengingat visi misi dari rumah sakit kita, yaitu rumah sakit unggulan dalam pelayanan dan pendidikan. Nah, berangkat dari situ, saya sebagai kepala bidang medik yang kesehariannya terkait erat dengan tugas-tugas di pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik, itu mempunyai tugas untuk selalu membenahi, memonitoring, kemudian melakukan pengawasan, pembinaan terkait beberapa pelayanan bidang medik, yaitu pada pelayanan medik dan penunjang medik. Nah, salah satunya Si Pelayar ini, inovasi Si Pelayar. Kenapa dinamakan sistem percepatan layanan gawat darurat? Itu saya mengambil ide dikarenakan kita tahu Dr. Vincent itu kan kerjanya di IGD ya. IGD kita itu sehari-hari pasiennya banyak. Hampir setiap menit pasien itu datang ke IGD ya. Belum selesai satu, datang pasien kedua, ketiga. Nah, saya melihat keseharian IGD itu penuh dengan pasien, penumpukan pasien. Yang kita lihat dokter IGD-nya pun sampai lelah, tenaga perawatnya sampai lelah. Nah, saya muncul ide begini, gimana ya caranya kita membuat sistem yang bisa mengcover, yang bisa membantu SDM kita, dan bukan SDM aja, yang membantu pelayanan di IGD itu biar cepat, efektif, dan efisien. Nah, IGD ini kan tampak depannya rumah sakit ya, selain instalasi rawat jalan. Tapi bedanya dengan instalasi rawat jalan, di IGD itu pasien-pasien yang datang itu dalam keadaan sakit yang akut, yang berat. Jadi kita butuh penanganan yang cepat, mulai dari triase, mulai dari kegawatan yang lain ya, kemudian kecepatan dari pemeriksaan laboratoriumnya juga, radiologi, dan kecepatan dari dokter spesialis sendiri untuk menjawab konsul. Nah, Si Pelayar ini membuat suatu sistem yang bagaimana semuanya itu terintegrasi, dibantu dengan suatu aplikasi. Jadi bukan prosedur saja, tapi dia dibantu oleh suatu aplikasi. Data masuk langsung terizin dengan aplikasi Si Pelayar. Nah, perawat triase kita langsung memasukkan data di mana letak pasien itu diperiksa, misalnya kategorinya ada S1, ada S2, 3 atau 4.
Kemudian dari situ dokter IGD memeriksa, ada order lab, ada order radiologi, itu juga diinput. Nah, nanti radiologi sama laboratorium juga bisa menerima orderan tersebut. Jadi masing-masing penunjang radiologi, kemudian laboratorium itu bisa terukur kecepatan, mulai dari kecepatan order sampai kecepatan mereka mengeluarkan hasil pemeriksaan. Nah, setelah itu semua kan Dr. Vincent di sini konsul ke dokter spesialis ya. Nah, Dr. Vincent mengklik di aplikasi Siplayer itu mau konsul ke dokter siapa. Nah, di aplikasi Siplayer ini itu saya bagi dua area ya, namanya decision time sama delivery time. Nah, saya juga baru terpikir bahwa pencapaian waktu tunggu di IGD atau yang saya sebut di sini length of stay pasien di IGD itu kan sudah ditetapkan oleh Bu Direktur bahwa maksimal itu 4 jam di IGD. Jadi bagaimana caranya semua tim IGD itu bisa memberikan pelayanan pasien-pasien itu maksimal 4 jam. Nah, kenapa 4 jam yang dipilih? Karena kita sudah melakukan suatu survei atau bidang medis sudah pernah menarik data. Ternyata rata-rata pasien di IGD kita itu waktu tunggunya 3 jam lebih. Nah, dari situ Ibu Direktur mengeluarkan peraturan Direktur bahwa pasien di IGD itu maksimal menunggu 4 jam. Nah, dari length of stay itu saya bagi menjadi 2 area, yang decision time sama delivery time. Masing-masing 2 jam, 2 jam. Nah, kenapa dibagi? Ternyata di 2 area decision sama delivery itu ada banyak faktor. Aplikasi Siplayer ini juga membantu dokter IGD untuk bisa memfollow up berupa mengirim pesan notifikasi kepada DBJB jika konsul lebih dari 1 jam terhitung dari pasien datang ke IGD itu belum dijawab. Jadi ada pesan notifikasi otomatis yang dikeluarkan oleh aplikasi. Bila Dr. Vincent udah ngirim konsulan ke dokter spesialis dalam waktu 1 jam belum dijawab, jadi tidak perlu repot-repot lagi follow up, menanyakan ulang bagaimana jawaban konsul. Nah, selanjutnya aplikasi Siplayer ini juga dapat membantu tugas saya sebagai kepala bidang medik untuk bisa mengevaluasi tahapan-tahapan yang saya sebutkan tadi. Kemudian saya juga bisa melihat kecepatan masing-masing spesialis ini dalam menjawab konsul. Nanti bisa terlihat. Dan di aplikasi Siplayer itu juga ada dashboard. Kalau kita lihat di IGD ya ada biru-biru gitu di monitor. Itu ada nama pasien, kita kasih inisial karena itu merupakan kerahasiaan pasien ya. Ada inisial nama, ada nomor rekam medik, kemudian ada capaian decision time itu maksimal 2 jam, ada capaian dari length of stay atau waktu tunggu ini. Jadi aplikasi akan membaca jika capaian length of stay itu kurang dari 2 jam, dia akan berwarna hijau. Jadi bagus. Jadi yang kita harapkan di bagian manajemen bahwa length of stay itu bisa diwarna hijau. Kemudian bila capaian itu antara 2 jam sampai 4 jam itu akan berwarna kuning. Jadi peringatan. Itu teman-teman IGD bisa membaca dari dashboard aplikasi Siplayer. Di situ bila capaian itu sudah kuning, itu harusnya ayo dipercepat. Apanya? Proses konsulnya, apa hasil labnya, apa hasil radiologinya, seperti itu. Nah, dia akan berwarna merah jika tidak tercapai lebih dari 4 jam. Nah, harapannya sih tidak banyak pasien yang bisa yang menunggu lama di IGD lebih dari 4 jam. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Sedikit jadi banyak ya. Nggak apa dokter. Jadi kan sebenarnya si Siplayer ini kan udah kita jalankan berapa lama ya dokter waktu itu ya? Baru ya Dr. Vincent ini kurang dari 2 bulan. Kurang dari 2 bulan. Ya. Jadi memang secara progres belum signifikan, tapi kita ke depannya berharap si Siplayer ini bisa jadi satu inovasi di antara inovasi terbaik di rumah sakit. Kita tahu kita punya inovasi
punya Ayumi, kemudian kita punya Madani, kemudian ada silat yang bisa mengukur dari atau bisa memperbaiki dari waktu tubuh rawat jalan. Nah, saya harapkan IGD ini juga salah satu instalasi yang penting untuk dilakukan perbaikan untuk pelayanan. Makanya saya mempelopori untuk terciptanya inovasi si pelayanan. Kan tentunya kan untuk mempercepat apa ya, untuk membuat si pelayar ini sukses kan kita kan tadi seperti dokter bilang banyak yang terlibat, entah Ya, itu betul, dari betul. dokter IGD atau perawatnya atau dari labnya atau di PJP dan lain-lain gitu Ya, kan. betul. Tantangannya apa ya, Dok? Oh, banyak. Kalau kita ngomongin tantangan ya, Dr. Vincent ya. Sebenarnya dari kita berbicara IGD ini aja sudah rumit ya. Dr. Vincent tahu di IGD itu banyak komponen, baik dari segi profesi, baik itu dari segi pekerjaannya. Kita tahu IGD ada pendaftaran, ada kasir, kemudian ada tenaga admin, ada perawat, ada dokter, kemudian ada dokter spesialis yang notabene-nya juga mempengaruhi dari mutu pelayanan di IGD. Tantangannya karena melibatkan begitu banyak tim, maka perlu komitmen yang besar gitu dari masing-masing tim. Kita nggak bisa misalnya ya dokter IGD sudah komitmen, tapi perawatnya misalnya atau dari tenaga lain tidak punya komitmen gitu. Jadi kita harus bersama-sama semuanya dari A sampai Z bisa mencapai goal, yaitu waktu tunggu IGD atau length of stay itu tercapai maksimal 4 jam. Iya. Dan gue ya, karena kan kita kan IGD kan nggak cuman di IGD aja gitu kan, maksudnya kan ada IGD kita harus konsul atau kita harus labnya atau apanya gitu kan. Iya benar-benar. Lab, radiologi, kemudian ketersediaan kamar ya, itu juga salah satu faktor. Pokoknya kalau kita ngomongin length of stay, waktu tunggu IGD itu sesuatu yang rumit gitu ya, dan itu butuh waktu yang lama ya, energi yang besar, kemudian komitmen bukan hanya dari tim, juga dari manajemen untuk, dan ini alhamdulillah komitmen untuk kita rumah sakit sangat mendukung bahwa pencapaian length of stay atau waktu tunggu IGD masuk dalam indikator mutu di IGD. Jadi nanti setiap rapat bulanan IGD harus melaporkan bagaimana pencapaian waktu tunggu pasien. Sip kan? Sip. Ya, memang length of stay pasien di IGD itu memang kan kadang kan banyak faktor, nggak dari kita juga ya sebenarnya, kadang kan dari pasien juga sebenarnya, dari pasien ntar decision time dari pasien untuk menentukan mau apakah dirawat gitu apa segala macamnya kan juga berpengaruh sekali kan dari length of stay dari pasien itu sendiri kan. Iya, jadi kalau misal kita ngomongin IGD nggak cuman IGD yang diomongin gitu ya teman-teman ya, jadi banyak kita tuh banyak berkomunikasi faktor, iya banyak sekali faktornya gitu. Betul dok, betul, setuju itu. Dan karena dokter Vincent udah lama jaga di IGD kan tahu ya, faktor pasien, keluarga juga itu penting untuk, karena mereka kadang keputusan untuk misalnya pasien itu perlu operasi, menimbang-nimbang dulu, berpikir itu juga bisa memperlama. Kemudian misalnya dokter Vincent memutuskan pasien ini bisa dirawat gitu, dia juga kan nggak serta-merta mau gitu kan, ya kan dok? Iya. Oke, berarti si pelayar ini kan berarti kan bisa dijadikan suatu alat untuk evaluasi ya dok ya? Entah dari IGD-nya atau dari mananya gitu ya dok ya berarti? Iya betul. Memang dari aplikasi sendiri itu kan bisa mengukur yang saya sebutkan tadi, mengukur kecepatan tahapan-tahapan dari proses pelayanan kita, mulai dari pasien itu ditriase, kemudian dilakukan pemeriksaan lab, radiologi, itu ada timingnya, bahkan mengukur berapa lama dokter spesialis menjawab konsul, itu ada, bisa dilaporkan. Tapi memang
itulah jadi salah satu tantangan juga untuk kita selalu woro-woro ke tim IGD untuk menginput. Jangan lupa menginput. Kalau tidak diinput maka kita tidak dapatkan data yang sesuai. Nah itu bagaimana si player ini terintegrasi dengan RME akan dikoordinasikan kembali ke bagian perencanaan bahwa kita bisa bridging dengan RME. Jadi nanti memudahkan tim IGD tidak usah menginput, tapi kalau sudah RME itu otomatis akan terbaca waktunya dari tahapan triase, kemudian dilakukan pemeriksaan untuk IGD, lab dan sebagainya itu akan terbaca. Jadi hasil akhirnya adalah berupa monitoring layar monitor itu yang biru-biru itu. Nah di situ juga pasien gini dok, tadi saya lupa menceritakan dashboard itu. Saya terinspirasi gini, kita pernah di bandara ya, di bandara itu kalau kita naik pesawat kan ada ya layar besar misalnya, kita penerbangan di sini. Nah saya juga terinspirasi di situ gimana keluarga pasien itu nggak selalu bertanya ke dokter IGD atau ke perawat, kapan sih ayah saya atau ibu saya didorong ke ruangan. Nah, makanya di aplikasi si layar itu ada monitornya yang bisa menjelaskan tahapan-tahapan bahwa pasien ini sedang diperiksa IGD, kemudian sedang dilakukan pemeriksaan laboratorium, radiologi seperti itu, atau sedang menunggu kamar rawat inap siap. Jadi bakal ada pengembangan dari aplikasinya lagi ya dok? Betul. Kedepannya selalu akan berkembang. Dan saya harapkan inovasi supaya juga bisa tidak untuk rumah sakit amat yang juga, mungkin nanti beberapa rumah sakit bisa study dulu ya rumah sakit kita. Oke. Ya dokter, apa ada pesan-pesan atau kesan-kesan yang mau disampaikan ke sahabat Edumi pada hari ini? Ya, pesan dan kesan tetap saya sampaikan kepada tim-tim IGD yang saya sayangi ya, tetap terus mengedepankan mutu, tetap terus melayani pasien dengan segenap hati agar rumah sakit kita selalu menjadi rumah sakit yang terbaik di Metro dan di Provinsi Lampung. Aplikasi si player ini menjadi gerbang ya dok ya untuk supaya rumah sakit itu pelayanannya lebih baik, kualitas mutunya dan sebagainya lebih baik ya. Oke, baik untuk Dokter Rina, terima kasih waktunya ya dok ya. Dan sahabat Edumi, tanpa terasa ya kita bincang-bincang udah lumayan lama. Ya, si player ini merupakan aplikasi terobosan terbaru di rumah sakit ini. Semoga ini bisa menjadi suatu apa ya? Dan terus melaut ya dok ya? Ya, terus melaut jauh gitu ya dok ya, dan cepat ya. Dan kita harapkan ya dok ya, bukan hanya di IGD nanti inovasi, tapi kita harapkan di instalasi-instalasi di seluruh rumah sakit kita bisa menciptakan inovasi-inovasi. Oke, ya baik, terima kasih Dokter Rina. Baik sahabat Edumi, terima kasih atas waktunya sudah menonton dan setia bersama Edumi Podcast. Ya, kita akan jumpa lagi untuk setiap hari Rabu hanya di Edumi Podcast. Edumi, educate, healthy, and happy.